Hari ini di Jalan ke Surau mengenal ulama Minangkabau, Sulaiman Beliau seorang yang Arasuli. cerdas, seorang yang saleh, berakhlak mulia. Sehingganya beliau menguasai banyak ilmu, dalam pergaulan disukai oleh banyak orang, disayangi oleh guru-guru beliau. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi imam di Masjidil Haram Mekah, diangkat menjadi guru sekaligus menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah, kota yang diimpikan oleh semua umat Islam. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Susu Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton Jalan ke Surau, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam menyusuri sejarah perjalanan ulama-ulama besar Minangkabau. Sore ini kita akan memperkenalkan seorang ulama besar atau terbesar yang dipersembahkan oleh Minangkabau untuk dunia Islam, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir di Balai Gurah, Luha Agam tahun 1860, 4 tahun setelah wafatnya Tuanku Imam Bonjol. Syekh Ahmad Khatib mulai belajar di surau di kampungnya seperti lazimnya anak-anak Minang tempo dulu. Kemudian beliau berangkat ke Mekah bersama keluarga ayahnya, Abdul Ghani Raja Mangkuto, seorang orang kaya di zamannya. Setelah beberapa tahun di Mekah, beliau kembali pulang. Kemudian beliau berangkat kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu, belajar kepada ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram Mekah. Beliau seorang yang cerdas, seorang yang saleh, berakhlak mulia. Sehingganya beliau menguasai banyak ilmu, dalam pergaulan disukai oleh banyak orang, disayangi oleh guru-guru beliau. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi imam di Masjidil Haram Mekah, diangkat menjadi guru sekaligus menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah, kota yang diimpikan oleh semua umat Islam sampai hari kiamat kelak. Inilah kebesaran beliau. Karena beliau guru di Masjidil Haram, otomatis murid-murid beliau berasal dari berbagai belahan dunia Islam. Murid beliau sangat banyak. Kita lihat di Indonesia, kita mengenal ada 2 ormas besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kedua ulama besar pendiri ormas besar ini adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bukan hanya murid biasa secara formalitas, bahkan murid kesayangan. Karena Syekh Ahmad Khatib juga menulis buku khusus untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berupa nasihat terhadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Demikian juga di Sumatera Barat, murid-murid Syekh Ahmad Khatib sangat banyak. Seperti Dr. Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka, Dr. Abdullah Ahmad, pendiri Sekolah Adabiyah di Padang, yang merupakan sekolah milik pribumi pertama yang dikelola secara modern. Dan murid-murid Syekh Ahmad Khatib melanjutkan perjuangan gurunya, itu mendidik umat, mencerdaskan umat, menegakkan dakwah. Murid beliau Syekh Sulaiman Arasuli setelah belajar sekian tahun di Mekah, kembali ke Minangkabau mendirikan Tarbiyah Islamiyah. Murid beliau Syekh Ibrahim Musa Parabe mendirikan Tawalib Parabe, yang sampai sekarang tetap maju dan mendidik anak-anak bangsa. Demikian juga murid beliau Syekh Jamil Jaho, dan sangat banyak. Syekh Ahmad Khatib menguasai banyak disiplin ilmu. Beliau menguasai usul fikih, dan sampai sekarang kitab usul fikih yang beliau tulis tetap dicetak ulang
di negeri Arab dan juga dipelajari di beberapa pesantren di Indonesia. Demikian juga Syarah Al-Waraqat di bidang usul fikih. Di bidang tauhid, beliau juga mengarang kitab. Dan yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Minang adalah karangan beliau dalam masalah faraid atau warisan Islam. Di masa Syekh Ahmad Khatib di Minangkabau, warisan itu turun secara garis matrilineal, garis ibu kepada anak saudara ibu. Dan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka Syekh Ahmad Khatib menulis buku yang berisi nasihat, pelajaran untuk masyarakat Minang agar melaksanakan faraid Islam. Setelah sukses di Mekah menjadi imam ulama besar, Syekh Ahmad Khatib tidak sempat pulang ke Minangkabau. Tapi ide-ide beliau, ilmu pengetahuan beliau dikembangkan oleh murid-murid beliau yang kembali ke tanah Minangkabau. Akhirnya, seperti yang kita lihat saat ini, warisan di Minangkabau terhadap pusaka rendah sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Dan ini jasa besar Syekh Ahmad Khatib untuk tanah kelahirannya Minangkabau. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Di samping itu, Syekh Ahmad Khatib juga berperan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dari rantau yang jauh di kota suci Mekah, Syekh Ahmad Khatib telah menanamkan semangat kemerdekaan kepada murid-murid beliau, baik yang dari Sumatera, dari Minangkabau, ataupun dari Tanah Jawa. Karena itu Haji Agus Salim pernah berkata bahwa Syekh Ahmad Khatib sangat-sangat anti Belanda. Dan di Syria pernah terbit sebuah buku yang menerangkan tentang peran Ahmad Khatib terhadap kemerdekaan Indonesia dengan judul Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Ba'is Ruhi Listiqlalil Indonesia. Syekh Ahmad Khatib seorang inspirator atau motivator ruhi atau spiritual untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun beliau tidak diangkat menjadi pahlawan nasional, tapi jasa-jasa beliau sangat luar biasa. Dan sampai saat ini, karya-karya tulis beliau terus diteliti. Bahkan setelah tahun 2000, setidaknya ada 4 buku tentang Syekh Ahmad Khatib yang terbit. Ada autobiografi beliau sendiri, yang kami menerjemahkan dari tulisan tangan beliau. Kemudian penelitian terhadap beberapa karya beliau dari Ustaz Fauzi Ilyas di Medan. Dan ada pula Dr. Matrofa dari Malaysia. Dan ada juga yang ditulis dalam bentuk novel biografi beliau sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini keturunan beliau, cucu cicit beliau menjadi orang-orang berpengaruh di Arab Saudi. Ada yang menjadi dosen di Madinah, ada yang jadi pengacara, dan mereka tidak melupakan tanah kelahiran kakek buyut mereka. Beberapa bulan yang lewat mereka datang ke Minangkabau bertemu dengan kami dan datang bersama ke rumah atau tanah kelahiran kakeknya Syekh Ahmad Khatib di Biaro, Balai Gurah. Semoga kesuksesan Syekh Ahmad Khatib menjadi ulama besar di tanah suci Mekah menginspirasi kita, mendorong anak-anak kita agar juga sukses menempuh jalan yang sama, jalan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi di masa hidupnya, dan tidak ada yang lebih mulia daripada ulama setelah wafatnya para Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita ada yang menjadi ulama, manusia yang paling mulia di muka bumi. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita sampaikan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Ya, sebentar. Hari ini di Jalan ke Surau mengenal ulama Minangkabau, Sulaiman Beliau seorang yang Arasuli. cerdas, seorang yang saleh, berakhlak mulia. Sehingganya beliau menguasai banyak ilmu, dalam pergaulan disukai oleh banyak orang, disayangi oleh guru-guru beliau. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi imam di Masjidil Haram Mekah, diangkat menjadi guru sekaligus menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah, kota yang diimpikan oleh semua umat Islam.
Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Susu Al Barokah.